Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu sampai Ismail alaihissalam datang, dan ada sebuah riwayat yang dipastikan insyaallah kesahihannya menjelaskan bahwasanya Ibrahim alaihissalam belum pernah bertemu dengan Ismail kecuali di saat itu. Jadi belum pernah ketemu sebelumnya. Dari waktu bayi diletakkan pertama di Mekah yang kosong itu, belum pernah ketemu sampai Ismail sudah menikah. Jadi bisa belasan mungkin puluhan tahun. Tapi tidak disebutkan umur Ismail waktu itu berapa. Ada juga sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan kemungkinan adalah Ismail alaihissalam pada saat itu sudah mencapai juga umur kenabian. Umur kenabian berarti 40 tahun. Yang berarti Ibrahim alaihissalam pada saat itu sudah 70 tahunan. Karena sudah hampir 80-an sekian. Ya. Maka ini sebuah pernyataan tentunya, tapi apapun itu yang jelas disampaikan kalau Ismail alaihissalam bertemu dengan Ibrahim. Setelah bertemulah dua orang ayah dan anak ini. Baru saja 2-3 hari ketemu, Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih anaknya. Maka pada saat itu pun Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail di pagi hari, kemudian mengatakan, "Ya Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu?" Ada sebagian orang yang mengatakan, di sini Ismail masih anak-anak, masih di bawah 10 tahun, masih di bawah 15 tahun. Tapi ditanggapi oleh para ahli sejarah yang lain atau para ulama yang lain, tidak mungkin anak-anak umur 15 tahun atau di bawah 10 tahun mau menerima lehernya disembelih. Masuk akal lah kira-kira kalau antum punya anak 10 tahun, "Sini nak, saya mimpi saya sembelih kamu." Larilah dia. Jadi yang lebih dekat sebenarnya adalah memang Ismail sudah sampai pada umur yang ternobatkan menjadi nabi. Bahkan pendapat yang dirajihkan oleh sebagian besar ulama adalah Ismail sudah dinobatkan jadi nabi pada saat itu. Jadi dia sama ayahnya sudah sama-sama nabi. Cuman Ibrahim alaihissalam Rasul berarti membawa syariat baru. Nabi hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi Ismail tidak punya syariat baru, beliau Nabi, hanya menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan ayahnya Ibrahim. Tapi Ibrahim Rasul, bawa syariat, dan bahkan termasuk ulul azm di antara 5 Rasul yang merupakan pilihan atau pemimpin para Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah utus 120.000 Nabi, diantaranya 313 Rasul yang wajib kita imani, yang tertulis namanya di Al-Quran dan Sunnah, 25 Nabi dan Rasul. Ibrahim alaihissalam pada saat menyampaikan kalimat itu, kira-kira apa responnya Ismail alaihissalam? "Wahai ayahku, kerjakan apa yang kau diperintahkan. Kau akan temui aku sebagai orang yang sabar." Dan kalimat ini teman-teman paling tepat diucapkan oleh seorang nabi. Ini minta disembelih. Dan perlu juga teman-teman tahu, di alam nabi-nabi, mimpi nabi nggak mungkin dari syaitan. Semua mimpi nabi benar. Kalau nabi yang mimpi, benar semuanya. Bahkan bisa terjadi adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi mimpi di sini adalah satu hal petunjuk. Ringkas cerita teman-teman sekalian, akhirnya Ibrahim dan Ismail menuju ke tempat yang sudah dilihat dalam mimpinya untuk disembelih. Tempatnya di wilayah antara Muzdalifah dengan Mina. Tapi sekarang kalau saya melihat dia tepatnya masih masuk wilayah Muzdalifah. Kerajaan Saudi meletakkan seperti batu kecil itu untuk mengenang kalau di situ dulu tempatnya Ismail mau disembelih. Kalau sekarang pas ada di bawah, ada gunung di bawah rel kereta yang dibuat oleh kerajaan Saudi untuk perjalanan jemaah haji. Biasanya kalau orang turun Siti Mekah ditunjukin tuh. Menuju ke sana teman-teman sekalian, sementara menuju ke sana, syaitan datang menggoda Ibrahim alaihissalam. Lalu membisikkan padanya, "Untuk apa kau mengganggu, untuk apa kamu menyembelih anakmu?
kesian, dia masih kecil dan seterusnya. Oleh Ibrahim alaihissalam diambil batu kerikil kecil, dilempari sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar 7 kali. Dilempar, syaitannya pergi. Berjalan sedikit, kurang lebih 10-20 meter, datang lagi syaitan yang sama menggoda. Ibrahim alaihissalam melempar lagi dengan kerikil kecil 7 Bismillahi Allahu Akbar. Hilang lagi syaitannya. Sampai yang ketiga kali, batu yang 7 kali yang ketiga dilempar dengan Bismillahi Allahu Akbar, lalu syaitannya hilang. Lalu Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail di atas sebuah batu di sebuah bukit kecil tadi. Setelah diletakkan, dan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran yang akan saya bacakan nanti ayatnya, bagaimana pada saat itu Ismail dan Ibrahim dibiarkan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, diuji keikhlasannya, dibiarkan melakukan sampai titik terakhir. Sampai dalam ayat nanti kita akan baca, pada saat keduanya sudah pasrah, betul-betul Ismail sudah menyerahkan lehernya, dan Ibrahim sudah mengangkat pedang dan mengayunkan pedangnya, memang sudah betul-betul akan disembelih. Pada saat itulah Jibril alaihissalam menahan pedang Ibrahim alaihissalam. Dan Allah berfirman padanya, hai Ibrahim, kau telah mempercayai mimpi, dan sungguh kami akan menggantikan anakmu itu dengan sembelihan domba yang besar. Sebelum saya lanjutkan, saya akan baca dalilnya surah As-Saffat yang menceritakan masalah apa tadi saya sampaikan. Surah As-Saffat, surah nomor 37, ayat 102 sampai 111. 102 sampai 111 surah As-Saffat, surah nomor 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, terjemahan bahasa Indonesia kita begitu di Quran. Di sini makna yang lain tadi saya bilang, pendapat ulama adalah sudah sampai pada umur kenabian, dan umumnya Nabi diutus berapa? 40 tahun. Baik. Berusahalah bersama-sama Ibrahim, mulailah bergerak dengan ayahnya. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka coba fikirkan apa pendapatmu. Bagaimana kira-kira menurut kamu? Ia menjawab, Ismail alaihissalam, hai ayahku. Dan di sini menggunakan kalimat abati. Ya abati. Saya pribadi menggunakan itu buat anak-anak saya. Mereka saya suruh panggil abati karena memang kalimat ini sebenarnya kalimat dalam bahasa Arab yang paling santun untuk memanggil ayah. Artinya itu apa? Ayahku sayang. Kan kita banyak Indonesia abi ya, atau yang lainnya. Boleh-boleh saja. Ada yang memanggil abu ya, ada yang memanggil aba dan seterusnya. Ini semua adalah hal-hal yang tidak ada masalah, mubah. Tetapi di sini di Al-Quran disebutkan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai abati, wahai ayahku yang tercinta, kerjakanlah apa yang sedang engkau diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Enggak ada anak 10 tahun bisa ngomong ini. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Tadi saya bilang, waktu Ibrahim alaihissalam sudah letakkan Ismail sudah tutup matanya, sudah pasrahkan lehernya. Ibrahim alaihissalam sudah mengangkat pedang dan diayunkan, udah dua-duanya pasrah. Ini makna daripada tafsir falamma aslama.
pada saat keduanya sudah menyerahkan diri, sudah pasrah, watallahu lil jabin, sudah diletakkan di batu, sudah diangkat lehernya, pedangnya sudah diarahkan, wa nadainahu ayya Ibrahim, pada saat itulah kami panggil dia, maksudnya Jibril alaihissalam memanggilnya. Tadi riwayat menjelaskan pedang Ibrahim dipegang oleh Jibril alaihissalam, ditahan, kemudian dikatakan, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abaikan atau kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan makna daripada kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, apa yang dimaksud teman-teman sekalian? Perilaku Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya karena Allah, dan Allah ganti ketulusan itu dengan domba, jadilah sebuah hukum kurban. Dan yang kita tahu tiap tahun kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban. Dan kata ulama, selama ada orang yang berkurban untuk Allah, maka Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam panen pahalanya. Hampir sama dengan kasus tadi Hajar, bagaimana panen pahala. Nah di sini Ibrahim alaihissalam dan Ismail dapat pahalanya. Ini yang dimaksud ada pujian. Ya. Allah mengatakan, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik. Maksudnya karena perbuatannya itu dikenang, dijadikan syariat, dan dia akan panen pahalanya. Dan setiap orang sembelih di Idul Adha, orang ingat kisahnya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Juga masuk dalam masalah ini adalah pujian yang baik. Kalau Ibrahim alaihissalam adalah seseorang dengan keimanannya sangat yakin dan percaya dengan janji Allah, tidak ada keraguan sedikit pun, dan ini contoh keikhlasan dalam beramal. Ini juga berarti pujian. Setiap kali orang-orang yang beriman atau para dai, mubalik yang faham tentang kisah ini, maka mereka akan mengangkat kisah Ibrahim alaihissalam bagaimana tentang keyakinannya kepada Sang Pencipta Allah. Ini juga termasuk pujian yang baik. Masuk dalam pujian yang baik teman-teman sekalian adalah perilaku Ibrahim alaihissalam pada saat melempar syaitan 3 kali. Ada hukum dalam haji jumrah, melontar di 3 titik yang biasa kita kenal dengan jumrah sughra, jumrah usta, dan jumrah aqabah atau kubra. Semua jemaah haji diharuskan teman-teman sekalian, diwajibkan untuk jumrah, melontar 7 batu kecil di 3 titik yang Ibrahim alaihissalam melempar, dan menjadi sebuah bagian daripada ibadah. Kata ulama, setiap orang melempar batu jumrah, satunya 1 pahala buat Ibrahim alaihissalam. Sementara semua jemaah haji melempar minimal 21. 7 minimal. Di hari pertama tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha, mereka melontar jumrah kubra atau aqabah 7 kali, 7 batu. Berapa jumlah jemaah haji? Jemaah haji rata-rata 3 juta. Kalau 3 juta kali 7 itu bisa 21 juta pahala ini. Hari ke-11, tanggal 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari tasyrik, jemaah haji melempar kecil sedang besar 21 batu dikali 3 juta orang. Itu sudah luar biasa pahala, berjuta-juta pahala didapatkan. Seperti itulah. Dan ini masuk dalam makna terjemahan atau tafsir dari firman Allah ayat 108 tadi, dan kami abadikan buat Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan Ibrahim akan diberikan kesejahteraan yang dilimpahkan padanya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Setelah kejadian itu, Ibrahim dan Ismail AS balik membawa domba itu, kemudian menyembelihnya, dan menjadi sebuah informasi di Mekah kalau Ismail AS tidak jadi disembelih. Dan ada perintah dari Allah untuk menyembelih domba ini. Maka semua orang-orang yang beriman pada saat itu dianjurkan untuk menyembelih